Bab 73. Diunggah oleh Baca Suara. Sepanjang sisa perjalanan belanja, saya linglung ketika pikiran saya tetap di lorong yang berubah. Apakah saya sudah menjadi pikun? Bu, Bibi Tabita, apakah jalan-jalan di Sirus? Bergerak sendiri. Pernyataan itu terdengar gila seperti yang kupikirkan, meskipun itu datang dari bibirku sendiri. Memindahkan jalan. Aku hampir bisa melihat manifestasi tanda tanya di atas kepala mereka ketika mereka menatapku dengan bingung. Tidak apa-apa. Aku menghela nafas ketika aku melihat kembali ke jalan di mana Sirus Elixa sekarang berdiri. Apakah terjadi sesuatu di toko ramuan, Arthur? Tabita bertanya. Kamu tidak membuat masalah di sana, kan? Ibuku mengikuti. Apakah Anda menganggap saya menyebabkan masalah setiap kali saya? Tentu saja, ibu dan saudara perempuanku menjawab bersamaan. Aduh. Aku mencengkeram dadaku di atas jantung ketika aku memasang ekspresi terluka, membuat semua orang tertawa. Sisa perjalanan belanja berlalu tanpa ada kejadian lain yang melanggar hukum materi atau fisika. Seragam DC saya yang baru harus dipesan dari sekolah karena itu berbeda dari pakaian sekolah lainnya sehingga saya tidak punya barang lain yang perlu saya beli. Ibu dan saudara perempuan saya, bersama dengan Tabita, sekali lagi mencoba menggunakan saya sebagai peragawati. Kali ini, bahkan pegawai toko remaja bergabung sambil sesekali mengintip melalui tirai ruang ganti dengan tatapan yang sebanding dengan hewan yang kelaparan melihat daging segar. Apakah aneh kalau aku lebih mencemaskan hidupku pada saat-saat seperti ini daripada ketika aku bertarung di ruang bawah tanah? Setelah berjam-jam berbelanja, jumlah pakaian mengejutkan yang memenuhi banyak tas mungkin cukup untuk membuka toko kecil. Untungnya, pengemudi datang setiap jam untuk membebaskan kami dari sebagian besar pembelian kami. Dari tumpukan itu, satu-satunya pakaian milik saya adalah seperangkat pakaian tidur yang menurut saya terlalu nyaman untuk tidak dibeli. Seharusnya itu dibuat dari wool jenis tertentu dari binatang buas. Matahari mulai turun dari tepi kota, mengingatkan saya bahwa Sirus memang sebidang tanah terapung. Iklan. Ketika kami tiba di gerbong menunggu kami di ujung lain dari distrik perbelanjaan, saya perhatikan bahwa ada gerobak terpisah yang melekat pada bagian belakang, memegang semua pakaian dan aksesoris yang mereka beli. Bu, aku akan mampir ke Sirus sebelum kembali ke rumah, kataku setelah meletakkan tas terakhir yang kupegang di kereta. Kenapa? Apa ada yang salah? Sentakan panik melintas di mata ibuku. Tidak, aku hanya berpikir itu tidak baik untuk membuat semua orang bertanya-tanya apakah aku sudah mati atau hidup, aku terkekeh. Hanya itu. Teruslah, tentu saja kamu harus memberitahu semua orang bahwa kamu kembali dengan selamat. Hanya saja, jangan memutar jalan lain, jawab ibuku. Gotcha, suara saya keluar dari mulut saat saya menjawab. Sylvie dan aku menyaksikan semua orang naik ke kereta dan pergi. Melambai kembali ke saudara perempuanku yang berteriak bahwa aku harus kembali pada waktunya untuk makan malam, aku berbalik dan menuju ke Akademi Sirus. Akademi Sirus tidak terlalu jauh dari distrik perbelanjaan tetapi masih agak jauh untuk bepergian dengan berjalan kaki. Matahari mulai terbenam ketika kami berjalan ke kantor Direktur Gutski, yang berada di lantai atas gedung tertinggi kedua di sekolah, hanya kalah dari menara lonceng yang berfungsi sebagai pos pengawasan yang berguna untuk komite disiplin. Saat menara akademi semakin dekat, aku menghendaki mana ke dalam tubuhku dan melompat ke atap gedung di dekatnya. Melewati dari satu gedung ke gedung lainnya, pemandangan di sekelilingku menjadi kabur, satu-satunya yang terlihat jelas adalah Sylvie, yang berpacu di sampingku, menikmati angin sepoi-sepoi. Berjalan menuju sekolah dalam keheningan, pikiranku mulai mengembara. Ketika pikiran saya mengembara, saya memikirkan hal-hal yang lebih baik saya tidak pikirkan. Adegan saat-saat terakhir Alia melintas di benak saya. Bagaimana dia, dalam semua kemuliaan dan kekuatannya, masih takut mati. Mati sendirian. Bagaimana jika yang saya pegang di tangan saya bukanlah Alia melainkan Tess? Tubuhku menggigil memikirkan hal itu. Bagaimana kabarnya? Apakah dia baik-baik saja? Apakah asimilasinya berjalan dengan baik? Bagaimana jika ada yang salah? Tidak, Anda tidak bisa berpikir seperti itu, Arthur. Pikiran positif. Sambil menggertakkan gigiku, aku menghendaki lebih banyak mana melalui tubuhku dan mempercepat. Tanpa segel yang menghalangi saya merasakan pengaruh mendalam dari mana yang mengelilingi segalanya. Saya berlari lebih cepat, secepat mungkin, seolah melarikan diri dari pikiran saya sendiri. Angin membungkuk ke arah kehendak saya, mendorong saya ke depan saat permukaan tanah bangunan hampir tampak beresonansi dan membuat saya seimbang dengan kehendaknya sendiri. Kelembapan di atmosfer membuatku tetap dingin dan bahkan nyala api kecil dari lampu menyala lebih terang ketika aku melewatinya. Saya perhatikan sebelumnya tetapi semakin inti mana saya berevolusi, semakin sensitif saya terhadap mana, aku bahkan bisa mengatakan bahwa aku menjadi lebih terintegrasi dengan mana di sekitarku. Saya teringat kembali ketika saya pertama kali bertemu Virion. Aku hampir tidak sensitif terhadap mana pada waktu itu, tetapi bahkan aku bisa tahu bahwa, di sekelilingnya, mana akan berfluktuasi dan bergerak untuk mengakomodasi kehadirannya. Meskipun baik Virion dan Direktur Gutski adalah penyihir atribut angin, cara mereka mempengaruhi mana di sekitar mereka sangat berbeda. Untuk Direktur Gutski, mana membentuk angin sepoi-sepoi angin yang menari-nari di sekitarnya, bagi Virion, yang terjadi adalah sebaliknya.
Mana memengaruhi udara di sekitar kakek dengan sepenuhnya mengusir angin di sekitarnya. Itu tidak sejelas biasanya, tetapi ketika dia beralih ke mode bertarung, rasanya bahkan udara takut untuk bergerak di dekatnya. Jika fenomena semacam itu terjadi secara alami hanya dari penyihir inti perak, bagaimana jadinya jika mereka menembus ke tahap putih? Aku merasakan sedikit penyesalan ketika aku menyadari bahwa Alea adalah satu-satunya penyihir inti putih yang pernah kulihat secara pribadi sejauh ini. Namun, karena inti mana miliknya benar-benar hancur oleh lonjakan hitam yang menembusnya, bahkan mana yang mengabaikannya, seolah-olah dia tidak lagi dicintai oleh alam. Kiu, kita hampir sampai. Suara riang Sylvie membuatku keluar dari pikiranku ketika aku memusatkan pandanganku pada cahaya yang keluar dari jendela kantor Direktur Gutski. Sylvie, kemarilah. Ikatan saya melompat ke pelukan saya saat saya bersiap untuk lepas landas. Lapangan akademi memiliki penghalang yang mengusir apapun dengan inti mana atau inti binatang yang tidak diizinkan masuk. Itu tidak terlalu kuat karena fungsi utamanya adalah untuk memberitahu jika ada orang yang melewati tanpa izin. Saya memiliki seragam DC di cincin dimensi saya, bersama dengan pisau yang digunakan untuk otorisasi, jadi saya tidak akan menyalakan alarm. Sylvie, di sisi lain, mungkin, jika dia tidak terikat padaku. Mengkonsentrasikan mana dari inti saya dan menginginkannya mengambil bentuk angin di bawah telapak kaki saya melompat dari tepi atap bangunan tempat saya berada dengan kekuatan sebanyak yang bisa saya kumpulkan. Haaap. Saya merasa bangunan itu hampir habis ketika angin puyuh muncul dan mendorong saya lebih tinggi. Saya pasti berada sekitar 100 meter di udara ketika saya menyadari bahwa dengan lintasan dan kecepatan yang saya tempuh, saya mungkin tidak akan berhasil sampai ke gedung. Hold on, SYLV. Ketika kecemasan itu memudar, kegembiraan mendidih dalam diri saya ketika saya berteriak di atas angin kencang yang mencoba untuk menenggelamkan suara saya. Merasakan cakar Sylvie menempel di bajuku, aku memegangnya lebih erat. Menggigit bibirku dengan konsentrasi. Menggeser berat badan saya sehingga kaki saya tepat di bawah saya berbalik di udara, dan melepaskan tendangan bangsal lokomotif. Konsep langkah. Saya mengaktifkan skill yang saya gunakan melawan Theo yang memungkinkan saya untuk mempercepat atau mengubah arah dengan menggunakan kekuatan angin yang berlawanan untuk mendorong ke kaki saya. Tentu saja, kali ini, ia memakan lebih banyak MP karena aku pada dasarnya mengubah arah di udara dan dengan kecepatan yang jauh lebih besar, tapi aku mendapatkan hasil yang kuharapkan. Dengan peningkatan kecepatan yang saya dapatkan dari draft step, sekali lagi saya berada di jalur tabrakan langsung menuju atap gedung kantor Direktur Gutski. Petik 2 tanda seru 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 petik 2. Entah itu karena mabuk dari adrenalin, atau hanya aku yang berusaha menyingkirkan ingatan menyedihkan yang selalu menghantui pikiranku, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup deru yang membersihkan jiwa. Sensasi terbang di udara seperti ini berbeda dari ketika saya mengendarai Sylvie. Tepat ketika saya menyadari bahwa saya belum merencanakan pendaratan saya, tubuh saya sudah melesat di udara dan berisik menabrak beberapa benda yang tidak dikenal. Meskipun menghancurkan beberapa atap, saya entah bagaimana berhasil mendarat di kaki saya. Seperti yang diharapkan dari saya. Kiu, itu tadi menyenangkan. Biarlah melakukannya lagi. Petik 1. Sylvie melompat-lompat di sekelilingku saat dia terus berkicau untuk putaran kedua. Menepuk-nepuk debu bajuku, aku mendongak. Dari tepi gedung, saya bisa melihat pemandangan yang tidak pernah bisa saya alami bahkan dalam kehidupan saya sebelumnya. Sirus adalah kota terapung, saya sepertinya terus-menerus melupakan fakta ini. Saya bisa melihat ujung kota tempat awan-awan terpencil melayang di dekatnya. Aku terus terpesona ketika sinar matahari terbenam menerpa awan pada sudut yang membuat mereka tampak merah menyala. Yang kontras dengan langit yang disinai matahari di bawahnya adalah tirai ungu yang tenang suasananya. Kiu, Sylvie menyandarkan kepalanya di atas birai sambil menatap diam-diam juga. Kata menakjubkan bukan hanya ungkapan dalam kasus ini. Seolah-olah Sirus City melayang di atas lautan marigold lembut yang menyatu secara harmonis dengan malam berbintang di atasnya. Pandangan seperti itu, yang sepertinya hanya ada dalam dongeng, hanya dimungkinkan karena ketinggian kota. Saya mengeluarkan kalung logam dari cincin dimensi saya dan mulai memain-mainkannya tanpa berpikir. Untuk saat aku berdiri di sana bersandar pada langkan bangunan, aku hampir bisa melupakan apa yang terjadi di ruang bawah tanah. Untuk periode waktu yang singkat itu, dunia tampak sempurna. Pemandangannya bagus, bukan? Suara tua yang akrab menggema dari belakang. Itu, jawabku tanpa berbalik. Itu tempat yang paling berharga bagiku, kau tahu. Aku sering datang ke sini ketika aku ingin mengistirahatkan pikiranku, desahnya. Aku melihat kamu melakukan pendaratan. Aku harus meminta Tricia membersihkan semua ini. Aku minta maaf untuk itu, aku akan membantu juga. Aku mendengar pertempuranmu. Aku curiga, seluruh sekolah akan bertanya-tanya apa yang terjadi. Petik 2. Haha, aku tertawa tertahan. Petik 2. Aku mengharapkan Gutski untuk bergabung dengan kami, tetapi sebaliknya, dia tetap di tempatnya. Kamu tidak akan bertanya padaku bagaimana aku masih hidup. Tanyaku saat mataku tetap terpaku pada pemandangan cakrawala. Sepertinya itu bukan saat yang tepat untuk bertanya. Saya hanya senang Anda hidup dan sehat.
Suara Gutski pelan, hampir lemah. Aku baik, aku bertanya dalam hati. Apakah aku baik-baik saja? Aku mengulangi, cukup keras untuk didengarnya, nada kesedihan tampak jelas dalam nada bicaraku. Petik 2. Aku melihat ke arah kalung yang kupikirkan. Itu adalah serpihan logam kecil bernoda darah yang melekat pada rantai kasar. Terukir di batu tulis itu adalah gambar 6 tombak yang membentuk lingkaran, di bawah lambang itu ada inisial A, T. Menelusuri surat-surat dengan ibu jari saya mencibir pada seberapa banyak itu terlihat seperti tag anjing, sama seperti yang dikenakan oleh tentara pada zaman kuno di dunia lama saya untuk mengidentifikasi mereka, kalau-kalau mayat mereka hancur melewati titik pengakuan. Petik 2. Apa yang sebenarnya terjadi di sana, Arthur? Suara Direktur Gutski ragu-ragu ketika dia menanyakan hal ini. Berbalik menghadapinya dengan setengah senyum terbaik yang bisa saya kumpulkan, saya melemparkan tanda itu. Inilah yang terjadi, jawabku ketika Gutski mengeluarkan napas lembut dengan satu tangan menutupi mulutnya, sementara yang lain memegang kalung itu.